Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Revadianira. Saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Kepercayaan Diri Anak Disabilitas SLB Berkarya Pembangunan 2 untuk memenuhi mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif yang diampu oleh Ibu Dr. Kinkin Yuliati Subasa Putri, SOS MSI. Berikut merupakan daftar isi dari mini skripsi saya. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya adalah landasan teori yang terdiri dari konsep, review literatur, pola komunikasi yang merupakan variabel X, kepercayaan diri yang merupakan variabel Y, model penelitian, dan juga hipotesis teori. Selanjutnya, metode penelitian yang terdiri dari paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi sampel dan teknik penarikan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional, dan juga dilengkapi dengan tabel operasionalisasi konsep. Pertama, pendahuluan bagian latar belakang. Kepercayaan diri adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang dibutuhkan dalam kehidupan. Rasa percaya diri yang dimiliki seseorang membuat dirinya lebih menghargai diri sendiri, meyakini kemampuan yang ia miliki, dan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang tua diharapkan dapat membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, sebab percaya diri adalah suatu hal yang akan membawa keuntungan bagi sang anak, salah satunya masa depan yang cerah. Nah, masa depan yang cerah ini, masa depan seorang anak bergantung dari bagaimana pengalaman yang didapat oleh anak, seperti pendidikan dan juga pola asuh orang tua. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tidak lepas dari bagaimana komunikasi yang diterapkan dalam keluarga tersebut, yaitu komunikasi antara orang tua dan anak. Menurut Little John, mendefinisikan komunikasi ke dalam sebuah arti yang sangat sulit karena komunikasi memiliki sifat abstrak dan merujuk ke berbagai arti. Namun, dapat kita sepakati bersama bahwa komunikasi merupakan aktivitas yang menjadi kebutuhan manusia sehingga tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Komunikasi merupakan aktivitas transfer informasi, ide, pengertian dari komunikator dengan komunikan, dengan harapan komunikan dapat menginterpretasikan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh komunikator. Hakikat komunikasi adalah proses sosial ketika simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna di sekitar mereka digunakan oleh individu-individu. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang individu dapat berkomunikasi dengan individu atau dengan kelompok. Komunikasi antara individu dengan individu kerap disebut dan dikenal sebagai komunikasi antar pribadi. Komunikasi juga didefinisikan sebagai transfer pikiran, perasaan, opini, dan pemberian nasihat antara dua orang. Kata nasihat identik dengan pesan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Orang tua merupakan sekolah pertama bagi seorang anak, maka dari itu, komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan anak harus berlangsung secara efektif. Artinya, komunikasi yang terjadi harus terdapat makna bersama yang saling dipahami antara yang memberi pesan dengan yang menerima pesan. Komunikasi yang terjadi antara anak dan orang tua termasuk komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal mencakup komunikasi yang terjalin antara dua orang atau dua manusia dan dapat dikatakan efektif apabila terjadi empati, sikap mendukung, rasa percaya diri, dan sebagainya dalam komunikasi yang terjadi. Peran komunikasi yang dimiliki dalam Peran penting yang dimiliki dalam komunikasi yang terjadi dalam keluarga, yaitu dalam hal pengasuhan dan pengawasan orang tua yang dilakukan kepada anaknya. Komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga yang tidak bisa disamakan dengan komunikasi keluarga lainnya, sebab tentunya keluarga itu memiliki pola komunikasinya masing-masing. Pola komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai proses interaksi komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Rahmah, pola komunikasi dikatakan sebagai sebuah sistem penyampaian pesan yang disampaikan melalui simbol tertentu. Terdapat arti yang terkandung di dalam pesan dan dapat merangsang perubahan perilaku seseorang. Putra dan Malau 2020 menyimpulkan bahwa pola komunikasi suatu pola hubungan dengan beberapa unsur yang saling melengkapi menjadi syarat terbentuknya pola tersebut, dan gambaran mengenai proses komunikasi yang berlangsung merupakan tujuannya.
Pola komunikasi itu sendiri yang terjadi antara orang tua dan anak dikategorikan menjadi tiga. Pertama adalah pola komunikasi membebaskan atau permisif yang ditandai dengan kebebasan yang diberikan oleh orang tua kepada anak, bersifat tanpa batas sehingga anak berperilaku sesuai dengan keinginannya. Yang kedua adalah pola komunikasi otoriter atau autoritarian. Pola komunikasi otoriter ditandai dengan otonomi atau kebebasan anak cenderung diabaikan oleh orang tua dengan menetapkan larangan kepada anak, yaitu berupa aturan-aturan kaku yang dibuat oleh orang tua untuk anak. Selanjutnya, pola komunikasi yang terakhir merupakan pola komunikasi demokratis atau autoritatif. Adanya keterbukaan antara orang tua dengan anak merupakan hal yang menandai pola komunikasi ini. Kemampuan anak dihargai oleh orang tua secara langsung. Komunikasi yang terjadi dalam pola komunikasi demokratis ini adalah dua arah, yaitu orang tua berusaha untuk menunjukkan pendekatan yang hangat kepada anak. Berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan, maka saya akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak disabilitas SLB Kembar Karya 2, Kembar Karya Pembangunan 2. Selanjutnya, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak disabilitas LCLB Kembar Karya Pembangunan 2. Sedangkan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak disabilitas SLB Kembar Karya Pembangunan 2. Manfaat penelitiannya yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya mengenai pola komunikasi keluarga. Untuk manfaat praktisnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pola komunikasi keluarga dan menjadi referensi untuk penelitian tentang pola komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya, masuk di bab 2 yaitu landasan teori yang diawali dengan konsep. Sejak tahun 1960-an, hubungan telah menjadi pembahasan yang penting terkait dengan komunikasi interpersonal. Menurut Longman dan dalam Morrison, hubungan adalah cara dua individu atau dua kelompok merasakan dan cara mereka bertingkah laku satu sama lain. Melalui ilmu komunikasi, kita dapat melihat bahwa hubungan terdiri atas pola-pola interaksi dan kualitas suatu hubungan yang berbeda-beda. Hubungan merupakan relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Dalam keluarga, hubungan yang terjalin adalah hubungan suami istri dan orang tua dan anak. Terdapat model kompetensi yang harus digunakan oleh komunikator membangun hubungan antar pribadi atau efektivitas antar pribadi yang menawarkan 5 kualitas efektivitas, yaitu kepercayaan diri, kebersatuan, manajemen interaksi, daya pengungkapan, dan orientasi ke pihak lain. Seorang komunikator yang efektif harus memiliki kepercayaan diri sosial dengan memperlihatkan perasaan nyaman ketika bersama orang lain dan merasa nyaman dalam setiap situasi komunikasi. Selanjutnya, review literatur. Nah, dalam rangka untuk mempermudah proses pengkajian tema dan semua hal yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti mencari referensi penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian yang saya jadikan acuan untuk penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh SOT BKK yang melakukan penelitian terhadap 47 sampel siswa tentang pola komunikasi keluarga di SD GMIM Lelema dengan judul Hubungan Pola Komunikasi Keluarga dengan Kepercayaan Diri Anak Usia Sekolah di SD GMIM Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, terdapat hubungan antara pola komunikasi keluarga dengan kepercayaan diri anak usia sekolah kelas 5 dan kelas 6 di SD GMIM Lemana. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Homayun dan Almasi dengan judul The Role of Family Communication Patterns and Parenting Styles in the Self-Esteem of Students with Learning Disabilities. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung dan signifikan antara pola komunikasi dan pola asuh orang tua dengan harga diri remaja disabilitas. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dengan judul Correlation Between Authoritarian Parenting and Self-Confidence in School-Age Children in Indonesia, a Cross-Sectional Study. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara pola asuh demokratis atau otoriter atau authoritarian yang diterapkan oleh orang tua dengan kepercayaan diri anak.
Selanjutnya, penelitian dengan judul Influence of Parent-Child Communication Patterns dilakukan oleh Overdale dan menunjukkan bahwa pola komunikasi orang tua anak berpengaruh signifikan terhadap harga diri remaja sekolah. Selanjutnya, pola komu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wang dengan judul The Relationship Between Parents Adolescents, Communication and Depressive Symptoms, The Roles of School Life Experience, Learning Difficulties, and Confidence in the Future. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengalaman kehidupan sekolah, kesulitan belajar, dan kepercayaan diri di masa depan memiliki efek mediasi yang signifikan secara statistik pada hubungan antara komunikasi orang tua remaja dan gejala depresi. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wang DKK yang berjudul The Relationship Between Parents, Adolescents, Communication and Depressive Symptoms, The Roles of School Life Experience, Learning Difficulties, and Confidence in the Future. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman kehidupan sekolah, kesulitan belajar, dan kepercayaan diri di masa depan memiliki efek mediasi yang signifikan secara statistik pada hubungan antara komunikasi orang tua remaja dan gejala depresi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Verlin dan Putri yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan kepercayaan diri anak usia dini. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan antara pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dengan kepercayaan diri yang dimiliki oleh sang anak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kusherawati dengan judul Pengaruh Pola Asuh Otoritatif terhadap Sikap Percaya Diri Anak Usia 4-5 tahun di Desa Aweh, Lebak, Banten. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh otoritatif terhadap sikap percaya diri anak usia 4-5 tahun di Desa Aweh, Lebak, Banten. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jumaini, melakukan penelitian dengan judul Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan Diri Remaja di Kelurahan Kulim. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan terhadap hubungan yang bermakna antara pola asuh dengan kepercayaan diri remaja. Selanjutnya, Rasani melakukan penelitian dengan judul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kepercayaan Diri Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak. Berdasarkan penelitian tersebut, ditunjukkan bahwa pola asuh orang tua memiliki hubungan yang positif terhadap kepercayaan diri anak usia dini. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Vega dengan judul Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal terhadap kepercayaan diri atau self-confidence. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pola asuh berpengaruh langsung terhadap kepercayaan diri. Kekerasan verbal berpengaruh langsung negatif terhadap kepercayaan diri, dan pola asuh berpengaruh langsung negatif terhadap kekerasan verbal. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang variabel X dan variabel Y. Yang pertama, variabel X yaitu tentang pola komunikasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pola komunikasi yang terjadi antara orang tua dan anak dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah pola komunikasi membebaskan, pola komunikasi otoriter, dan juga pola komunikasi demokratis. Pola komunikasi yang pertama yaitu pola komunikasi membebaskan ditandai dengan kebebasan yang diberikan oleh orang tua kepada anak bersifat tanpa batas sehingga anak berperilaku sesuai dengan keinginannya. Dalam pola komunikasi ini, orang tua cenderung bersikap mengalah dan orang tua terlalu memberi kebebasan atas segala hal sehingga anak menangkap bahwa orang tua kurang mempedulikan dirinya. Pola komunikasi yang kedua adalah pola komunikasi otoriter. Pola komunikasi ini ditandai dengan otonomi atau kebebasan anak yang cenderung diabaikan oleh orang tua dengan menetapkan berbagai larangan kepada anak, yaitu berupa aturan-aturan kaku yang dibuat oleh orang tua untuk anak. Orang tua yang menerapkan pola komunikasi otoriter memiliki pandangan bahwa aturan yang mereka tetapkan demi kebaikan anak-anaknya, sehingga sang anak harus mengikuti segala aturan yang mereka tetapkan. Pola komunikasi otoriter ini kontrolnya tinggi tetapi sikap penerimaan rendah. Adanya penerapan hukuman lebih mengkomando dibanding terbuka, kaku, cenderung emosional, dan terdapat penolakan. Pola komunikasi yang terakhir merupakan pola komunikasi demokratis, yaitu ditandai dengan keterbukaan antara orang tua dengan anak yang merupakan ciri dari pola komunikasi itu sendiri.
Kemampuan anak dihargai oleh orang tua secara langsung. Selain itu, sikap orang tua yang menerapkan pola komunikasi demokratis ini adalah memiliki sikap rasional dan kepentingan anak diutamakan tetapi tetap mengontrol sang anak. Anak diberikan kebebasan oleh orang tua terhadap pilihan dan perbuatannya. Komunikasi yang terjadi dalam pola komunikasi ini adalah dua arah. Orang tua berusaha untuk menunjukkan pendekatan yang hangat kepada anak. Fitzpatrick dan rekannya melakukan penelitian yang akhirnya mengembangkan teori mengenai hubungan dalam keluarga yang isinya memberikan penjelasan berbagai tipe keluarga dan perbedaannya serta pengaruh tipe keluarga itu dalam cara berkomunikasi. Teori ini kemudian disebut sebagai teori skema hubungan keluarga dan Fitzpatrick mengelompokkan 4 tipe keluarga. Yang pertama yaitu tipe konsensual, pluralistis, protektif, dan yang terakhir tipe laissez-faire. Tipe yang pertama yaitu tipe konsensual adalah tipe keluarga yang memiliki intensitas percakapan yang tinggi dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula. Dalam tipe keluarga ini, orang tua sangat mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak-anaknya, lalu orang tua membuat keputusan. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan anak, orang tua menjelaskan alasan mengapa keputusan tersebut dibuat. Tipe yang kedua yaitu tipe pluralistis adalah tipe keluarga yang memiliki intensitas percakapan yang tinggi tetapi memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Keluarga ini sering berbicara secara terbuka tetapi orang tua merasa tidak perlu mengatur sang anak karena setiap pendapat dinilai berdasarkan pada kebaikannya dan tiap orang memiliki hak untuk mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu tipe protektif adalah tipe keluarga dengan intensitas percakapan yang rendah tetapi memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Keluarga tipe protektif jarang melakukan komunikasi, tetapi banyak aturan yang harus dipatuhi. Orang tua yang merupakan tipe keluarga protektif merasa tak perlu memberikan penjelasan kepada anak tentang mengapa aturan yang harus mereka patuhi itu dibuat oleh orang tua. Selanjutnya, tipe terakhir yaitu tipe laissez-faire adalah tipe keluarga yang jarang melakukan percakapan dan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Keluarga dengan tipe ini cenderung apatis dengan apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya, dan mereka enggan untuk membicarakan hal tersebut dengan anggota keluarga yang lain. Selanjutnya yaitu variabel Y tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan, bebas melakukan hal-hal yang disenangi dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Hangat dan sopan ketika berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan menghargai orang lain, memiliki dorongan untuk berprestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri. Kepercayaan diri adalah salah satu aspek penting yang membantu kepribadian anak sehingga setiap tempat dan suasana perlu dibangun secara optimal dan positif. Percaya diri atau self-confidence memegang andil yang besar bagi seseorang untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. Menurut Asia, dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, seseorang akan merasa optimis sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian dan kehidupannya. Ciri-ciri individu yang percaya diri yaitu percaya akan kemampuan dirinya, tidak terdorong untuk menunjukkan sifat konformis, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, memiliki pengendalian diri yang baik, memiliki internal locus of control, memiliki cara pandang yang positif, dan memiliki harapan yang realistis terhadap diri sendiri. Selanjutnya, ini merupakan mode penelitian dari penelitian ini. Variabel bebas, yaitu variabel X adalah pola komunikasi orang tua, dan juga variabel Y, kepercayaan diri anak disabilitas, SLB kembar karya pembangunan 2. Selanjutnya, hipotesis teorinya adalah pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak disabilitas SLB kembar karya pembangunan 2. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma memainkan peran penting dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan paradigma positivisme yang merupakan sebuah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran ilmiah dapat diverifikasi melalui observasi empiris dan analisis yang logis dari apa yang diteliti. Positivisme dikaitkan dengan beberapa teori sosial dan struktural fungsional, pilihan rasional, dan kerangka teori pertukaran.
Peneliti menggunakan paradigma positivisme sebagai pola komunikasi antara orang tua dengan anak merupakan salah satu tindakan rasional yang dilakukan dalam sebuah keluarga, sehingga peneliti mengharapkan pendekatan ini untuk memverifikasi hal tersebut, mengobservasi, serta menganalisisnya dengan metode-metode ilmiah dan analisis ilmiah. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan penelitian ini untuk mendukung paradigma penelitian positivisme. Peneliti sebelumnya yang menggunakan paradigma positivisme lebih memilih menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengandalkan data yang tepat dan sering menggunakan eksperimen, survei, dan juga statistik. Pendekatan penelitian kuantitatif dielaborasikan sebagai hubungan yang lebih kompleks antar variabel, ditemukan dalam teknik pemodelan bersamaan struktural, pemodelan linear hierarkis, dan regresi logistik. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif sebab ingin mencari kausal komparatif antara pola komunikasi orang tua dengan kepercayaan diri sang anak. Selanjutnya, metode penelitian, data kuantitatif meliputi eksperimen, survei, dan statistik. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah survei. Nah, survei itu sendiri erat kaitannya dengan positivisme dalam pendekatan ilmu sosial. Survei dapat memberikan informasi yang akurat, andal, dan data yang valid. Survei memberikan deskripsi kuantitatif tentang tren, sikap, dan pendapat populasi atau tes untuk asosiasi antar variabel populasi dengan mempelajari sampel populasi tersebut. Peneliti menggunakan survei sebagai metode penelitian sebab masyarakat telah familiar dengan teknik survei. Selain itu, metode survei juga sesuai dengan tujuan peneliti untuk mengetahui perilaku atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi mengacu seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah orang tua murid SLB Kembarkarya Pembangunan 2. Setelah menentukan populasi, peneliti menentukan sampel yang merupakan bagian dari populasi tersebut. Teknik sampel yang peneliti gunakan adalah probability sampling dengan metode simple random sampling. Probability sampling biasanya digunakan untuk survei berskala besar dan dinilai dapat memberikan sampel yang merepresentasikan populasi yang diteliti serta dapat menyediakan deskripsi yang berguna dari keseluruhan populasi di mana sebuah sampel perorangan dari sebuah sampel harus memiliki variasi yang sama yang ada pada populasi. Peneliti menggunakan metode simple random sampling sebab pada metode ini setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai subjek penelitian. Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel tersebut sebab peneliti ingin menjadikan orang tua murid SLB Karya Pembangunan 2 dari berbagai tingkatan mulai dari SD hingga SMA dan berbagai disabilitas sebagai subjek penelitian. Untuk ukuran sampel sendiri, Craigie dan Morgan sangat menyederhanakan keputusan ukuran dengan menyediakan tabel yang memastikan model keputusan yang baik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dari 120 orang yang menjawab kuesioner yang diberikan, peneliti akan menguji 92 subjek sebagai sampel penelitian. Selanjutnya adalah hipotesis riset. HO menyatakan adanya pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap. Selanjutnya adalah hipotesis riset. H0 menyatakan adanya pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak disabilitas SLB Kembarkarya Pembangunan 2. H1 menyatakan tidak adanya pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak disabilitas SLB Kembarkarya Pembangunan 2. Selanjutnya, hipotesis statistik. Ada pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap kepercayaan diri anak disabilitas SLB Kembarkarya Pembangunan 2. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner elektronik atau kuesioner online yang disebar melalui Google Form. Peneliti menggunakan kuesioner ini sebab distribusi kuesioner elektronik lebih mudah dan cepat, serta pengembangan software dari penyedia survei online membuat survei penelitian lebih mudah diakses. Selain itu, kuesioner online memudahkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendapat subjek penelitian.
Selanjutnya, metode pengukuran data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan skala Likert sebagai metode pengukuran datanya. Skala Likert dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek penelitian untuk setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Skala Likert biasanya dikatakan sebagai skala interval. Selanjutnya untuk validitas, peneliti menggunakan skala interval pada penelitian ini sehingga untuk melihat kevaliditasan data, peneliti menggunakan faktor analisis. Statistik yang dikaitkan dengan faktor analisis adalah KMO yang menyatakan data valid apabila KMO berada di antara 0,5 sampai 1. Untuk reliabilitas, peneliti menggunakan skala Likert yang termasuk dalam skala interval, sehingga peneliti menguji reliabilitas data dengan menggunakan Cronbach alpha sebagai tolak ukurnya. Nilai Cronbach alpha bervariasi dari 0 sampai 1. Nilai 0,6 atau kurang umumnya menunjukkan reliabilitas yang tidak memuaskan. Selanjutnya untuk metode analisis data, yang pertama analisis data univariat. Analisis univariat digunakan untuk melihat paparan data secara statistik untuk mengetahui jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden. Skala interval menggunakan uji parametrik dengan menggunakan t-test. Dan untuk analisis data bivariat, analisis data bivariat adalah analisis yang digunakan untuk melihat keterkaitan antara tiap variabel. Peneliti menggunakan regression analysis untuk menganalisis kekuatan antara variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, keterbatasan penelitian dan juga kelemahan penelitian. Untuk keterbatasan penelitian adalah sulitnya mengumpulkan data dari responden. Untuk kelemahan penelitian adalah kurangnya indikator yang kuat pada variabel pola komunikasi. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional pertama yaitu variabel pola komunikasi orang tua adalah pola komunikasi yang diterapkan orang tua kepada anak dalam keluarga. Kriteria ini digunakan untuk menentukan pola komunikasi dalam keluarga tergantung pada tipe keluarga yang diidentifikasi oleh Fitzpatrick menjadi 4 tipe, yaitu konsensual, pluralistis, protektif, dan laissez-faire. Selanjutnya, definisi operasional yang kedua, yaitu variabel kepercayaan diri anak disabilitas, adalah tingkat kepercayaan diri yang dimiliki anak disabilitas melalui pola komunikasi yang diterapkan dalam keluarga. Baik, itu dia mini skripsi kuantitatif milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.